Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kekuatan dan untuk berkat Tuhan di pagi hari ini. Kembali kami bangun oleh karena kemurahan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, tolonglah kami, supaya kami dengan penuh sukacita menerima setiap apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam Kolose pasal 2 ayat 6-8. Tertulis demikian. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, di seluruh dunia saat ini ada lebih dari 200 gereja yang menyetujui perkawinan sesama jenis. LGBTQ+ menjadi sesuatu yang dilegalkan dan diterima, bahkan diajarkan sebagai sesuatu yang normal. Pemberkatan perkawinan antara sesama jenis juga diadakan di gereja. Meresponi keadaan yang seperti ini, sikap kita sebagai orang-orang yang percaya seharusnya tetap teguh memegang prinsip firman Tuhan. Kita hendaknya tidak berubah dan tetap berdiri di atas kebenaran. Perlu kita pahami bahwa kita tidak boleh membenci orang yang berdosa. Yang kita benci adalah perbuatan dosanya. Orang berdosa harus kita jangkau dan doakan agar mengalami pertobatan dan hidup menuruti perintah Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan hari ini mengajarkan agar hidup kita tetap di dalam Kristus, berakar di dalam Kristus, dan dibangun di atas Kristus. Membaca dan memahami Alkitab tidak boleh dilakukan dengan memaksakan persepsi kita sendiri. Banyak orang yang mencari-cari pembenaran akan perbuatan dosanya. Alkitab disalahgunakan sebagai alat pengesahan dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, situasi akhir zaman semakin menantang iman kita secara frontal. Kita diperhadapkan dengan serangan-serangan tipu daya iblis dan berbagai keinginan dunia yang menyesatkan. Firman Tuhan telah menyatakan bahwa keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup bukan berasal dari Bapa Surgawi. Filsafat dunia terus berusaha menargetkan anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan untuk mengubah pandangan iman terhadap dosa. Padahal Alkitab telah secara jelas menyatakan kepada kita perintah-perintah Tuhan yang praktis dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk soal LGBT. Saudara yang dikasihi Tuhan, pesan firman Tuhan buat kita semua adalah hendaklah kita bertambah teguh dalam iman yang benar dan berhati-hati terhadap berbagai filsafat dunia yang kosong dan palsu yang tidak menurut Kristus. Berdirilah teguh saudara dalam iman agar kita tidak terjatuh. Apapun yang terjadi, selama kita berdiri teguh di atas firman-Nya, kita akan terus menjadi terang bagi dunia ini.
1 Yohanes 2 ayat 17 mengatakan, "Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya." Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada di antara saudara yang mendengarkan renungan ini, sedang terjerumus dalam pergaulan yang salah, dosa-dosa seksual, LGBTQ, pornografi dan berbagai hawa nafsu dosa, mari bertobat, datang kepada Tuhan, minta pengampunannya. Jangan tunggu nanti saudara, sebab mungkin nanti tidak ada lagi buat saudara. Selama masih hidup, hiduplah untuk Tuhan. Jangan kita hidup menuruti keinginan diri kita sendiri, tapi turutilah keinginan Tuhan. Mari ikuti doa saya. Tuhan Yesus, aku telah berdosa. Selama ini aku menjauh daripadamu. Aku tidak menuruti kehendak-Mu Tuhan, tapi aku menuruti keinginan-keinginan diriku sendiri. Tolonglah aku ya Tuhan. Saat ini aku akui segala dosaku, dan aku mau bertobat. Aku mau berubah ya Tuhan. Tolonglah aku Tuhan. Biarlah kuasa-Mu menolong aku. Pimpinlah hidupku mulai saat ini di dalam jalan kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Bagi semua saudara yang mendengarkan renungan ini, mari kita sungguh-sungguh hidup benar dan kudus di hadapan Tuhan. Tetaplah di dalam Dia, yaitu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jangan pernah berubah, jangan goyah, jagalah iman kita. Kasih karunia Tuhan memampukan saudara semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan, untuk anugerah-Mu dalam hidup kami. Kalau kami masih hidup dan bernafas sampai hari ini, semua itu karena anugerah Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, untuk kebenaran firman-Mu, yang mengajarkan kami untuk berdiri teguh di atas kebenaran-Mu. Tetap berada di dalam Engkau ya Tuhan Yesus, berakar di dalam Engkau, dan bertumbuh di dalam Engkau. Tolong kami Tuhan, kuatkan kami, supaya dalam situasi dunia yang terus berubah dan tantangan yang semakin besar yang terus menyerang iman kami tetap kuat di dalam Tuhan. Tolong kami ya Roh Kudus, pimpin hidup kami, terangilah hati kami terus dengan kebenaran-Mu, sehingga kami tidak menyimpang dari jalan-jalan-Mu. Terima kasih ya Bapa, pimpinlah hidup kami di sepanjang hari ini, agar setiap aktivitas kami, apapun yang kami lakukan, semua itu berkenan kepada Tuhan. Lindungilah kami ya Tuhan, dengan kasih dan kuasa-Mu. Jauhkanlah kami dari segala mara bahaya, kuasa kegelapan, sakit penyakit. Biarlah kuasa-Mu menaungi kami semua. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.